Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Yang lagi puasa mana suaranya? Oke, yang lagi mokel mana suaranya? Lah kok banyakan yang mokel, blok. Jangan lur ya, tahan 12-13 jam bisa lah. Yuk, bisa yuk. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Mantan itu adalah jodoh orang lain yang nggak sengaja kita pacari. Kali ini kita akan mengalur film bergenre erotic thriller yaitu Strange Darling tahun 2023. Mengisahkan tentang seorang wanita yang sedang diburu oleh pria dengan senjata rifle-nya. Di lain sisi film pun menjelaskan jika cerita ini dibuat berdasarkan aksi kriminal dari seorang pembunuh berantai. Seperti apakah keunikan dari film ini? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan lucu dari dulurku Bijer ya, Cak. Kalau berbuka puasa dengan minum Fixal itu gimana rasanya, Cak? Ya cobain dulu aja lur. Ntar kabarin gimana rasanya ya. Kalau bisa, monggo skecahaken. Sebelum lanjut ke cerita, seluruh scene di film ini direkam menggunakan film 35mm alias roll film fisik. Jadi warna-warnanya akan lebih natural, terlihat gemeresek dan lebih estetik ya kan. Berbeda dengan film-film biasanya yang memakai kamera film digital lur. Film ini cukup unik dan memang bukan film untuk semua orang, tapi setidaknya kalian ada referensi film dengan tipe seperti ini lur. Oke, kancut kita ya. Film diawali dengan sepasang kekasih yang sedang pacaran di mobil. Mereka dipanggil The Demon dan The Lady. Tapi biar gampang kita panggil aja sesuai nama aktornya yaitu Kyle dan Willa. Willa pun bertanya apakah Kyle adalah seorang pembunuh berantai. Lalu scene pun beralih ke Kyle yang sedang mencekik seorang wanita. Setelah itu film menjelaskan jika cerita ini adalah dramatisasi dari aksi terakhir salah satu pembunuh berantai paling terkenal di Amerika yaitu Electric, dan dia berkeliaran antara tahun 2018 sampai 2020 di mana Electric menjalankan aksi kriminalnya dengan berpindah-pindah negara bagian, bermula dari kota Denver, negara bagian Colorado, sampai ke daerah Hood River di Oregon. Lalu terlihat Willa yang sedang berlari sambil menahan tangis dengan baju merahnya serta luka di telinga kirinya. Dan inilah kekasih yang aneh. Are you a serial killer? And 2020 century went on a cap is a dramatization of the final known killings. Take a Film ini terdiri dari 6 bagian yang diceritakan secara maju mundur atau tidak berurutan lur. Cerita pertama adalah bagian ketiga yang berjudul Kumohon Bisakah Kau Bantu Aku. Cerita dimulai dengan Willa yang mengendarai mobil Ford Pinto 1978 warna oranye dengan kecepatan tinggi. Willa berusaha kabur dari kejaran Ford Raptor hitam yang dikendarai oleh Kyle, dan dia ngebut sambil menghirup sisa-sisa serbuk haram yang dia miliki. Karena tidak berhasil mengejar dan tubuhnya juga semakin oleng, Kyle pun berhenti di tengah jalan dan akan menembak mobil Willa dengan senapannya. Meski dalam kondisi sakau, namun Kyle masih bisa menembak tepat ke kaca mobil Willa hingga kehilangan keseimbangan dan tergelincir. Untungnya Willa masih baik-baik saja. Dia pun segera keluar dari mobil dan kabur ke dalam hutan, sedangkan Kyle masih terus mengejarnya. Setelah itu Willa menemukan tenda-tendaan dari ranting pohon, mengambil botol vodka yang tergeletak di sana, lalu membuka kasa yang menutupi kuping kirinya dan menyiram lukanya dengan vodka tersebut. Luka itu sangatlah parah karena ternyata kupingnya udah hampir nggak ada lur. Apa rasanya nggak dikasih alkohol ya kan? Willa pun harus menahan sakit yang luar biasa karena Kyle pasti akan menemukannya jika Willa berteriak. Untuk menenangkan diri, Willa pun nyebat dengan rokok kelobot yang juga dia temukan di tenda itu, dan kebetulan Willa membawa korek. Setelah itu Willa lanjut kabur melewati padang rumput dan melompati pagar sampai akhirnya dia menemukan rumah di dekat sana dan meminta tolong ke sepasang mbah-mbah yang tinggal di rumah itu, sebut saja Tukiman dan Tukiem. Namun karena kondisinya sudah sangat lemah, Willa pun langsung pingsan di depan pintu.
Setelah itu film pun berlanjut ke bagian kelima yang berjudul Pus Pus Sini Pus. Di rumah sepasang mbah-mbah itu, mirisnya Tukiman sudah tewas bersimbah darah di dapur dan Tukiem pergi entah kemana. Saat itu Willa bersembunyi di dalam freezer yang biasa dibuat nyimpen daging dan memang muatlah untuk satu orang lur. Sedangkan Kyle sudah berada di rumah tersebut dan masih memburu Willa. Kyle pun mengecek seluruh rumah dan menembak 2 kotak penyimpanan karena mengira Willa bersembunyi di sana. Lalu Kyle menemukan beberapa kemasan daging ayam dan sapi yang berserakan di taman sebelah rumah. Setelah menyentuh daging-daging itu dan suhunya masih dingin, Kyle pun yakin jika Willa lah yang mengeluarkan itu semua untuk bersembunyi di dalam freezer. Lalu, yang terjadi? Kitty. Dari bagian 5, kita pun kembali ke awal mula dari semua kejadian ini, yaitu bagian ke-1 yang berjudul Tuan Snuffle, di mana saat itu belum ada masalah antara Willa dengan Kyle dan rambut Willa masih berwarna merah lur. Saat itu mereka baru kenal dan sepakat untuk beraselole di Oyo. Namun sebelum itu mereka bersantai dulu di mobil sambil minum Hammer. Lalu Willa mengatakan bahwa sebagai perempuan dia memiliki resiko yang lebih besar jika berduaan di kamar bersama orang yang baru dikenal, karena bisa saja Kyle melakukan kekerasan kepadanya, bahkan mungkin sampai pembunuhan. Maka dari itu Willa meminta Kyle untuk meyakinkannya jika situasi di kamar benar-benar aman. Namun Kyle tidak terlalu menggubris perkataan Willa karena dia tidak sedikit pun berniat buruk kepadanya. Setelah itu scene pun berlanjut seperti di pembukaan film, di mana Willa bertanya kepada Kyle apakah dia adalah seorang pembunuh berantai. Kyle pun menjawab jika dia bukan pembunuh berantai. Dan ketika Willa mengambil tasnya ke jok belakang, diam-diam Kyle pun menyiapkan pistol yang dia simpan di sepatunya. Can we just a little bit? Yeah, okay. Issue of safety. With you in that room, it's just no witnesses. Are you a serial killer? No. Mereka pun akhirnya masuk ke Oyo dan seperti di awal film, terlihat Kyle yang mencekik Willa dengan keras. Namun ternyata itu semua hanyalah permainan lur, yaitu aselole yang intinya pakai main siksa-siksaan gitu lur. Dan mereka berdua sudah saling sepakat jika Willa berkata tidak, maka Kyle harus semakin beringas dan Kyle akan benar-benar berhenti menyiksa jika Willa menyebutkan nama Tuan Snuffle. Awalnya Kyle tidak tega dan kurang berani menyiksa Willa, namun Kyle berusaha lebih edan lagi dengan membentak Willa juga mengintimidasinya, yang membuat Willa semakin tertarik dan kelepek-kelepek. Akan tetapi lur, Willa merasakan sesuatu yang aneh setelah berciuman dengan Kyle. No, you say yes. And you pushed even harder. You okay? Not really. I'm sorry. Needed a break. Glass of water, drink. Film pun berlanjut ke bagian keempat yang berjudul Orang Pegunungan. Tukiman dan Tukiem sedang asik ngobrol ngalor ngidul, makan bersama dengan sangat nikmat di rumahnya dan lanjut bermain puzzle. Lalu tak lama kemudian Willa menggedor-gedor pintu rumah mereka. Tukiman pun membuka pintu dan Tukiem berjaga-jaga memegang semprotan anti beruang. Setelah Willa menjelaskan semuanya, mereka pun memperban luka telinganya. Lalu Tukiman mempersilahkan Willa untuk makan, sedangkan Tukiem akan mengambil obat menahan rasa sakit ke ruangan lain. Namun saat Tukiman berniat menelpon polisi untuk mengamankan situasi di sana dan melindungi Willa, anehnya Willa langsung melarangnya. Lalu betapa terkejutnya Tukiem ketika dia sudah kembali ke ruang dapur karena ternyata No police. Give it a minute, please. We let them know. Shelter outside. There's food and such that'll last a while.
Entah kenapa Willa melarang Tukiman menelpon polisi sampai tega membunuhnya dengan sangat brutal. Setelah itu Willa akan menyekap Tukiem di bunker anti badai di halaman rumah. Tukiman dan Tukiem memang sengaja mempersiapkan bunker tersebut jika terjadi bencana alam yang mengerikan, lengkap dengan persediaan makanan dan obat-obatan yang cukup banyak. Akan tetapi ketika sedang membawa Tukiem ke bunker, Willa pun terkejut melihat Kyle yang datang dari kejauhan dan Tukiem menggunakan kesempatan itu untuk kabur. Willa pun buru-buru balik ke rumah, mengeluarkan daging-daging dari freezer, mencabut colokannya dan bersembunyi di dalam sana. Namun sebelumnya Willa sempat meminum obat penahan rasa sakit dan mengambil semprotan anti beruang. Sekarang kita mundur ke bagian kedua, Lur, dengan judul Kau Suka Pesta? Di kamar Oyo, Willa sempat melihat sosok iblis setelah berciuman dengan Kyle. Namun Willa mengaku jika dia hanya bengong karena terperangah dengan kegantengannya Kyle. Setelah itu Willa mengeluarkan bubuk harum dari tasnya dan meminta Kyle untuk lanjut mengasih olehnya sambil menghirup barang harum tersebut agar lebih nikmat. Willa mengatakan jika hari itu dia berulang tahun dan Kyle mau menuruti permintaan tersebut sebagai hadiah ulang tahunnya. Willa pun menuang serbuk dari sebuah plastik dan yang satu lagi dari seonggok tabung. Mereka sama-sama menghirupnya dan berciuman, namun tiba-tiba sikap Willa berubah. Sontak Kyle pun langsung siap-siap pulang karena menurutnya Willa terlalu labil dan suasana hatinya terus berubah-ubah. Tapi setelah itu Willa masuk ke kamar mandi lalu mengeluarkan sebuah pisau dan stun gun dari dalam tasnya. Lalu yang terjadi, Lur, ternyata serbuk yang dihirup Kyle adalah serbuk yang berasal dari tabung kecil dan ternyata itu adalah ketamin atau obat bius total. Dalam waktu singkat Kyle merasa lemas hingga tidak bisa bergerak dan kita bisa menyimpulkan bahwa sang pembunuh berantai adalah Willa alias Electric Lady. Willa pun menyeret Kyle yang sudah lemas kembali ke kasur, menyumpal mulutnya dengan kaos kaki dan mulai menyayat dada Kyle dengan menuliskan inisial namanya. Akan tetapi setelah mengambil uang Kyle dan melepas rambut merahnya yang ternyata adalah wig, Willa pun sangat terkejut saat dia menemukan lencana polisi di dompet Kyle. Willa tidak menduga jika korbannya kali ini adalah seorang polisi. Lalu tepat ketika Willa akan membunuh Kyle, tiba-tiba bandage big enough for this nut bag. I'm gonna need to borrow your car. Take off your clothes. Untungnya Kyle masih bisa sadar dan berhasil menembak telinga kiri Willa. Willa yang panik karena terkena tembakan akhirnya kabur ke resepsionis. Akan tetapi mbak-mbak resepsionis langsung ditembak karena dia berniat menghubungi polisi. Setelah itu Willa mendapatkan mobil, perban untuk lukanya, sampai baju merah dari hasil merampas staf lainnya yang kebetulan berada di sana. Sementara itu di kamar, Kyle berusaha untuk segera sadar dengan terus menghirup serbuk harum yang asli untuk menghilangkan efek biusnya. Lalu scene pun berlanjut dengan Kyle yang mengejar Willa seperti yang sudah kita lihat sebelumnya, Lur. Selanjutnya adalah bagian terakhir, yaitu bagian ke-6, berjudul Siapa Gary Gilmore, yang meneruskan kejadian tepat setelah Kyle menembak bahu kiri Willa yang bersembunyi di dalam freezer. Setelah itu Kyle pun memborgolnya di gagang freezer dan menelpon rekannya sesama polisi, yaitu Pete, untuk segera datang ke sana. Setelah Willa tersadar, dia pun teringat dengan kasus seorang pembunuh tahun 70-an bernama Gary Gilmore, dan Willa merasa dirinya mirip dengan Gary. Willa juga masih berusaha memikat Kyle dengan mengatakan jika Willa merasa jatuh cinta saat dicekik oleh Kyle di kamar Oyo. Lalu, yang terjadi? Need you get out here. I'm in a little bit of trouble. You It's true. Checkmate. Are you really the Electric Lady? I don't care about jail. I'll that for you. Your hand around. Did you feel it for me?
Kyle pun akhirnya tewas setelah Willa menggigit lehernya tepat di pembuluh darah. Karena tidak tahu di mana kunci borgolnya, Willa pun hanya mengambil pistol Kyle, juga menurunkan celananya sedikit, seolah-olah dia adalah korban percobaan pemerkosaan oleh Kyle. Tak lama kemudian datang dua rekan polisi Kyle, yaitu Pete dan Gil. Melihat kondisi Willa, Gil pun yakin jika Willa lah korbannya di sana dan harus segera dibawa ke dokter. Namun menurut Pete, seharusnya mereka melaporkan situasi tersebut ke atasan agar detektif bisa mengolah TKP, sedangkan petugas medis akan mengurus Kyle dan Willa. Akan tetapi Gil tetap yakin dengan pendapatnya dan borgol Willa pun dilepas, yang akhirnya Pete membawa wanita psikopat itu menuju ke rumah sakit. Namun dilalahnya tidak jauh dari sana, mereka pun papasan dengan Bu Kiem yang melapor jika Willa telah membunuh suaminya. Dan You did what? An electric blue car. You keep your hands on the wheel. I pull the trigger. You go. Put it in my lap. Fucking dumb. You oughtn't, because if she run, honey, into the wood. film pun masuk ke epilog atau bagian penutup dengan judul The Electric Lady. Setelah berjalan beberapa saat, Willa pun meminta Pete untuk menghentikan mobilnya begitu saja. Pete bertanya apa motif Willa membunuh para korbannya, dan Willa pun mengaku terkadang dia melihat manusia seperti iblis, sama seperti penampakan yang sebelumnya muncul setelah Willa berciuman dengan Kyle. Lalu tanpa perasaan bersalah sedikit pun, Willa pun menembak Pete dan berjalan keluar mobil sambil nyebat. The electric lady? Are you gonna kill me? Son, I don't see humans, see devils. Why'd you kill all those folks? Willa terus menyusuri jalan sampai akhirnya ditolong oleh seorang ibu-ibu, panggil saja Painem, yang kebetulan lewat. Akan tetapi ironisnya Willa melihat penampakan iblis saat melihat wajahnya sendiri di kaca spion. Willa pun mengeluarkan pistol dan bermaksud menembak dirinya sendiri. Namun Painem yang mengira Willa akan menembaknya langsung menembak perut Willa dengan pistol miliknya. Setelah mengambil pistol Willa, Painem pun menelpon polisi dan melaporkan jika dia terpaksa menembak seorang wanita yang menodongkan pistolnya duluan. Lalu Painem akan membawa Willa ke rumah sakit dan terlihat kondisi Willa yang sangat memprihatinkan, lur. Dia masih berusaha mengambil pistol lainnya di kantong, namun tubuhnya sudah sangat lemah. Sampai akhirnya sang pembunuh berantai Electric Lady tewas di kursi mobil. Mirisnya pembunuhan yang dia lakukan bukan hanya aksi keji semata untuk memuaskan hasratnya. Namun itu semua terjadi karena Willa melihat sosok iblis yang tiba-tiba muncul dari seseorang, atau jika korbannya menghubungi polisi. Itu artinya Willa alias Electric Lady sebenarnya hanya bergelut dengan pikirannya sendiri. Pulled a gun on me. There's nothing else I could do. Buyar, aku yakin banyak dari kalian yang ngerasa aneh sama film ini ya kan? Tapi dari segi konsep cukup menarik lur, karena alur waktu non-linier atau tidak berurutan dan struktur film serta karakternya juga memikat hati penonton. Meskipun alur ceritanya ya memang gitu aja lah lur ya. Assalamualaikum.